Nah, malam minggu ini, kamu dan teman-temanmu memutuskan untuk mencoba permainan baru. Kamu menyiapkan camilan dan minuman, membagikan bidak permainan, dan mulai bermain. Dadu dilempar, dan kamu memperoleh angka 5 dan 3. Bidakmu bergerak 8 langkah, menunggu giliran untuk membeli sebuah kota. Seperti biasanya, waktu cepat sekali berlalu. Tahu-tahu di luar sudah gelap, malam yang menyenangkan. Tapi, kamu harus segera tidur. Esok paginya, kamu terbangun dan mendapati sesuatu yang aneh. Yang terlihat hanya garis-garis, tidak ada ketinggian, tidak ada atas atau bawah. Kamu mencoba menggerakkan kepalamu, tapi kamu tidak bisa melihat kaki di bawahmu atau langit-langit di atasmu. Pandanganmu terbatas hanya ke kanan dan ke kiri. Kamu berusaha melompat, tapi gagal. Kamu masih bisa bergerak, tetapi hanya ke depan, ke belakang, ke kiri, dan kanan. Kamu pun melihat sekeliling kamarmu. Tidak ada jendela, hanya ada garis yang menghalangimu di mana-mana. Ternyata itu dinding kamarmu. Kamu berjalan ke kiri dan kanan, sebelum akhirnya berhasil menemukan pintu kamarmu. Sebuah garis coklat yang bisa kamu dorong hingga terbuka. Jika kamu bisa melayang dan melihat ke bawah, ke duniamu yang baru, kamu akan melihatnya seolah-olah sebuah panel kaca tipis meratakan semuanya. Seperti permainanmu kemarin, kamu adalah bidak datar yang tidak dapat mengangkat dirimu sendiri dari papan permainan atau memanjat ke atas berbagai benda. Kamu hanya bisa mengitarinya. Seluruh duniamu berbentuk 2 dimensi. Lalu, bagaimana caranya kamu bisa pergi bekerja? Apa yang terjadi semalam? Kamu harus segera menemukan jawabannya. Di dalam rumahmu sekarang, dapur telah menghilang. Kamu dengan cepat bergeser, dan kamar mandimu juga lenyap. Kok bisa? Kalau begini, bagaimana kamu bisa makan dan mandi? Dalam dunia 2 dimensi, tidak ada tabung, yang artinya kamu tidak lagi punya alat pencernaan, perut, vena, wastafel, atau bahkan bak mandi. Kini kamu hanyalah sebuah bidang datar. Tiba-tiba kamu mendengar anjingmu menggonggong. Dia berada di ruangan lain, tetapi sulit bagimu untuk melihatnya. Kemarin, dia masih bisa berlari menghampirimu dengan bola tenis, mengajakmu bermain. Kini kamu hanya bisa melihat warnanya yang makin terang ketika dia semakin mendekatimu, seperti sebuah garis kuning yang memudar pada tepi-tepinya. Kamu harus segera pergi mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kamu bergeser ke pintu depan rumahmu. Di tempat yang dulu terdapat kenop pintu, kamu melihat sebuah garis keemasan di antara garis pintu dan menekannya. Pintu terbuka, dan kamu pun bergeser keluar rumah. Untuk pertama kalinya, kamu melihat sebuah dunia baru yang misterius, yang menunggu untuk dijelajahi. Dalam dunia 2 dimensi, cahaya dan pandanganmu bekerja dengan cara yang berbeda dari biasanya. Hanya benda-benda yang dekat denganmu yang bercahaya. Begitulah caramu memahami jarak. Bentuk mobil berubah dari yang biasanya. Sekarang hanya berupa kotak kosong dengan pintu geser yang memungkinkanmu masuk. Meskipun sebagai bangun datar, kamu dapat dengan mudah bergerak melintasi permukaan yang juga datar. Mobil-mobil ini dapat membawamu ke tempat tujuan dengan lebih cepat. Kamu bekerja di sebuah kantor surat kabar, tempat yang sempurna untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi di dunia ini. Tidak ada lagi bangunan tinggi. Sekarang, semuanya terbentang di sepanjang bidang datar. Bangunan kampus berlantai 4 sekarang jadi membentang luas, sehingga kamu butuh waktu 6 menit untuk berkendara melewatinya. Kamu melintasi sebuah bank. Kamu sadar tidak ada lagi lampu merah. Bagaimana kamu tahu kapan saatnya berhenti saat berkendara tanpa rambu-rambu lalu lintas? Kamu melihat garis panjang bergeser dari kiri ke kanan. Begitulah cara lalu lintas dikendalikan di dunia 2 dimensi. 1 menit berlalu, dan penghalang bergeser kembali, memungkinkan mobilmu bergerak lagi. Akhirnya kamu sampai juga di kantor. Semuanya kacau balau. Garis-garis mendekatimu dari semua arah. Semakin dekat, semakin terang, dan besar garis-garisnya. Kamu mendengar benda-benda bergerak, tetapi tidak mengerti benda apa itu. Tiba-tiba kamu mendengar sebuah suara. Hei, kamu terlambat. Itu atasanmu. Tapi bagaimana dia mengenalimu? Sedangkan kamu hanya bisa melihat garis bertepi terang dan berwarna-warni. Apa dia tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi? Kamu tidak tahu bosmu yang mana di antara semua garis di sekitarmu. Sebagai gantinya, kamu menyerukan namanya. Sebuah garis menjadi lebih panjang dan lebih terang di depanmu. Apa itu, bosmu? Kamu bertanya, apakah dia tahu apa yang sedang terjadi? Tidak, tapi jangan khawatir. Tapi bagaimana Anda tahu kalau ini aku? Aku tahu bentuk semua orang, dan kamu satu-satunya yang terlambat hari ini. Saat itulah kamu sadar, ada cara mengenali orang dengan mengitarinya.
Dalam dunia 3 dimensi, kamu mengenali orang dari wajah dan bentuk tubuh mereka. Kedua matamu fokus untuk memahami jarak suatu benda. Kini matamu tunggal melihat sebuah garis yang lebih panjang dengan ketebalan dan warna tertentu. Bagian-bagian yang lebih terang lebih dekat ke arahmu. Bagian yang lebih gelap lebih jauh darimu. Alih-alih berkata, "Aku tak mengenali wajahmu," sekarang kamu berkata, "Aku tak mengenali ketebalan warnamu." Kamu mengitari bosmu untuk mengamatinya. Ketebalan warnanya tampak aneh. 3 bagian garisnya lebih terang. Pasti itu bagian yang lebih dekat ke arahmu. Kamu pun bertanya padanya seperti apa bentukmu sekarang. Bosmu menjawab kamu bundar sebab bagian tengah garismu lebih terang dari sekelilingnya. Kamu meminta izin untuk menulis apa yang terjadi hari ini sebagai caramu memahami semuanya. Tapi, ia malah menyuruhmu segera menuju ruangan kerjamu untuk menyelesaikan tulisan yang kemarin sebelum mengerjakan tulisan hari ini. Ruang kerjamu kosong tapi lapang. Perabotan tidak diperlukan lagi karena kamu tidak perlu bangkit dari lantai atau mengatur benda-benda di atas meja. Tidak bisa dibayangkan bagaimana cara menyelesaikan artikel tanpa komputer atau keyboard. Kamu berdiri di tengah ruangan, kebingungan. Orang-orang di luar berbisik-bisik tentang dimensi ketiga yang hilang. Tetapi ketika kamu keluar untuk bertanya, mereka malah mengganti topik pembicaraan. Mungkin ini ada kaitannya dengan permainanmu semalam. Permainannya datar, seperti kamu sekarang. Lupakan soal artikel kemarin yang tidak relevan. Kamu harus menemui temanmu yang membelikan permainan semalam untukmu dan bertanya kepadanya. Kamu bergeser keluar lewat pintu belakang dan masuk mobil. Kamu pergi ke rumah temanmu. Rumahnya mudah ditemukan karena dalam dunia 3 dimensi. Dindingnya berwarna biru dan pintunya merah. Dalam dunia 2 dimensi, kamu bisa mengenalinya hanya dengan melihat garis biru yang terputus oleh garis merah di tengahnya. Ketika bergeser keluar mobil, kamu melihat sebuah bentuk besar berwarna kecoklatan yang menghalangi jalanmu. Titik-titik terangnya memberitahumu benda itu punya ujung-ujung runcing dan sebagiannya menempel kepadamu ketika kamu bergesekan dengan benda misterius itu. Itu pasti pohon. Rasanya kamu ingin mengamati semua bentuk aneh di sekitarmu, tapi tidak ada waktu. Kamu menuju pintu masuk rumah temanmu dan dengan paksa mendorong pintu yang tertutup, lalu berteriak, "Hei, ini aku! Kamu baik-baik saja? Apa yang terjadi?" Temanmu datang menemuimu. Bagian depan temanmu lebih terang dan ada sedikit lengkungan di bagian belakang. Dia tidak tahu apa yang terjadi atau kenapa semua orang tampak begitu tenang. Kamu mengajaknya kembali ke rumahmu untuk memeriksa permainan semalam. Dia memasuki mobilnya dan mengikutimu pulang. Kamu masuk ke ruang duduk. Lalu, di tempat yang dulunya terdapat kamar mandi, kamu melihat sebagian dindingnya lebih terang, seolah-olah berisi benda runcing. Kamu mendekat untuk memeriksanya. Kamu menggosokkan tepi-tepimu kepada benda runcing itu dan garis-garis hijau menempel di sana. Pasti itu daun-daun dari pohon yang kamu tabrak sebelumnya. Begitulah cara orang membersihkan diri di dunia 2 dimensi. Kamu dan temanmu menggeledah rumah mencari papan permainan semalam. Kalian memeriksa semua ruangan, tetapi garis demi garis dalam medan pandanganmu tidak memberimu petunjuk. Saat itulah kamu sadar. Permainan dengan papan seharusnya dimainkan di atas meja. Kamu melihat ke bawah dan menjulurkan tanganmu, mengambil bidakmu dan dadunya. Dalam dunia 2 dimensi, permainan dengan papan tidak pernah ada. Kamu kehilangan kata-kata. Kamu dan temanmu mulai berkonspirasi tentang apa yang mungkin terjadi dan cara mengatasinya. Mungkin teorimu soal panel kaca raksasa yang meratakan bumi dan menekan segala sesuatunya adalah benar? Kamu pun kelelahan, lalu bergeser menuju dinding. Kamu hanya butuh memejamkan mata beberapa menit dan berpikir. Tanpa sadar, kamu jatuh tertidur. Kamu bangun 12 jam kemudian dan tidak percaya apa yang kamu lihat. Temanmu sudah kembali berbentuk manusia seperti sebelumnya dan sedang berbaring di lantai. Tempat tidur di dalam kamar tidurmu masih berantakan, sama seperti saat ditinggalkan 2 hari yang lalu. Dan anjingmu berlari ke arahmu dengan bola tenisnya. Mungkin kamu tidak pernah tahu kenapa dan apa yang telah terjadi, tetapi dimensi ketiga itu telah kembali. Tetapi di alam semesta lain, makhluk-makhluk berdimensi 4 sedang dikirim menuju dunia 3 dimensi dan sangat bingung karenanya. Akan kusimpan cerita yang satu itu buat video lainnya.